Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah perkenankan kita, Allah mudahkan langkah kaki kita dan kita untuk beraktivitas dengan apa-apa yang Allah ridhoi, beraktivitas dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Dengan itu moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari segala hal yang Allah murkai kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana biasa, kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat luar biasa, manfaat dan barakah, yang dikarang oleh salah satu tokoh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ke-21, yaitu Abu Ya'sir Muhammad bin Ali al-Maliki rahimallahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa salihid dharain. Namun sebelumnya marilah kita membaca doa, berniat dengan apa yang kita nanti dengarkan, dengan apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemanfaatan untuk kita dan menjadikan ilmu kita barakah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Fadil Ahmad bin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih membahas tentang tawassul. Jadi banyak sekali tawassul. Tawassul itu pengertian dan cara penggunaannya. Dari segala sisi dan apapun kita bisa bertawassul. Yang penting apa yang kita tawassul itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini al-muallif pengarang Abu Ya'sir Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah mengatakan di sini tawassulul muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal yamamah. Ya. Di sini diceritakan ya orang-orang muslimin itu bertawassul dengan baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu peperangan Yamamah. Di saat peperangan terjadi, bergejolak, di saat mereka ya di antara harapan dan putus asa, ya, maka para sahabat kaum muslimin di saat itu ya bertawassul dengan baginda Nabi Muhammad SAW dengan harapan mereka mendapatkan kemenangan. Bagaimana kisahnya? Apakah ada dalilnya? Maka kita disimak di sini, akan kita bisa telaah di sini. Dzakarul Hafidz Ibnu Katsir, seorang pakar ahli tafsir, yaitu Ibnu Katsir yang punya kitab ya Tafsirul Qur'anil Azim yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan anna syi'arul muslimina fi mawqi'atil Yamamah
bahwasanya slogan kaum muslimin pada peperangan Yamamah adalah ya Muhammadah, ya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada kalimat ya Muhammadah, nah, ini namanya dalam bahasa Arab itu ya unnida, yang gunanya untuk memanggil, ya. Perang Yamamah ini yang sudah setelah Rasulullah SAW meninggal, tapi kaum muslimin di saat itu, ya, setiap gerak geriknya, ya, telah diatur oleh panglimanya sehingga mereka semuanya kompak. Setiap kali mereka memacu kudanya, menggerakkan pedangnya, mengusung tombaknya, mereka berslogan, berucap ya Muhammadah. Apa maksudnya ya Muhammadah? Ini kalau dalam istilah bahasa Arab, mereka, ya, meminta pertolongan, istighatsah. Ya-nya ini bermakna istighatsah, ya. Ada waw istighatsah. Jadi juga ada ya-nya bermakna istighatsah, yaitu yang meminta pertolongan, ya. Artinya apa? Ya Rasulullah, tolonglah kami. Maknanya begitu. Gala manasuhu, ya. Di sini dijelaskan lagi lebih luas nasnya. Wa hamala Khalidun bin Walid hatta jawazahum wa sara li jabali Musailamah wa ja'ala yatarakkabu an yasila ilaihi fayaqtulahu. Maka Khalid bin Walid itu membawa peperangan tadi itu, beliau yang memimpin sampai melampaui mereka, dan sampai beliau naik di tempat berdiamnya Musailamah al-Kadzdzab. Karena perang Yamamah ini perang melawan nabi palsu yang mengaku nabi setelah Rasulullah meninggal, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, seorang Yahudi aslinya. Kemudian dia pura-pura masuk Islam, dia pura-pura kemudian istilahnya apa? Bukan pura-pura masuk Islam, tapi dia justru ingin menghilangkan, ya, Islam di tengah kaum muslimin yang semakin hari semakin bertambah, dengan dirinya mengaku sebagai pengganti Muhammad. Saya adalah nabi. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, saya adalah, ya, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, sehingga tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Namun ada Musailamah ini yang mengaku-ngaku sebagai nabi sepeninggal Rasulullah SAW. Maka diperangilah, diberitakan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk, ya, memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Ya, ini peperangan dinamakan perang Yamamah. Ya, sampailah Khalid bin Walid tadi, ya, berjalan sampai pada tempatnya Musailamah al-Kadzdzab. Wa ja'ala yataraggabu an yasila ilaih. Sampailah dia Khalid bin Walid tadi mencari-cari sampai ketemu dengan Musailamah al-Kadzdzab, sehingga beliau berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Tsumma raja'a tsumma qafa baina saffain. Kemudian beliau kembali, ya, kemudian berdiri di antara dua shaf. Wada'al baraza, ya, kemudian beliau ketika di antara dua pasukan tersebut, ya, beliau mengajak duel. Wa qala ana ibnul Walid al-Aud, ana ibnu Amir wa Zaid. Tsumma nada bi syi'aril muslimin wa kana syi'aru yauma idzin ya Muhammadah. Maka ketika itu di antara dua shaf, yang diisi dua shaf itu diisi oleh pengikut-pengikut dari Musailamah al-Kadzdzab, ya, mengajak, siapa yang berani di antara kalian, ayo sini melawan aku. Saya adalah ibnul Walid al-Aud, saya adalah ibnu Amir wa Zaid. Kemudian beliau menyerukan dengan syiar-syiarnya atau slogan-slogannya kaum muslimin yang di saat itu digunakan, yang mana syiarnya mereka kaum muslimin di saat perang Yamamah adalah
ya Muhammadah. Nah, itu berarti menunjukkan para sahabat di saat itu tahu akan fungsi tawasul. Mereka memanggil Nabi Muhammad itu berarti tahu Nabi Muhammad ini mendengar, tahu Nabi Muhammad ini hidup. Mereka tahu hanya ragawinya Nabi Muhammad yang sudah meninggal, namun sejatinya roh Nabi Muhammad itu ada di tengah mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hayati khairun lakum wa mati khairun lakum. Ketika aku masih hidup itu baik untuk kalian, dan nanti ketika aku mati juga itu baik untuk kalian. Ya. Artinya Rasulullah mengawasi umatnya. Jadi dari hadis itu para ulama mengatakan Rasulullah SAW sepeninggal beliau tidak lupa akan umatnya. Bahkan Rasulullah, perhatiannya Rasulullah kepada umatnya semakin lebih besar, semakin lebih besar daripada di saat Rasulullah masih hidup. Nah, inilah makanya para sahabat menggunakan slogan ya di dalam peperangan mereka di waktu perang Yamamah dengan ya Muhammadah, yang menunjukkan isyarat mereka meminta tolong, berwasilah kepada Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Boleh kita amalkan, boleh kita lakukan, yang penting dengan penuh keyakinan. Ya, al-yaqin itu nantilah yang menjadikan sesuatu yang kita, apapun yang kita lakukan itu menjadi terrealisasi, menjadi nyata karena keyakinan seseorang yang berdoa. Jadi ya, kita berdoa itu harus didasari dengan keyakinan. Ya, kita melakukan apapun harus didasari dengan keyakinan. Maka yang menjadi penyakit akan doa seseorang itu tadi tidak terkabulkan adalah kita tidak yakin, tidak mantap. Di antara hal yang menyebabkan doa kita itu dikategorikan tidak mantap adalah karena kita meminta kepada Allah dengan tanpa sungguh-sungguh. Kita dilarang ketika berdoa sama Rasulullah kita ini dengan cara al-hazl, dengan cara guyonan. Kita nggak serius. Karena tanda seperti itu merupakan tanda orang-orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda sebagai orang itu tidak betul-betul berharap permintaannya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lihat para sahabat, sekali melakukan, sekali mereka berdoa, Allah segera mengabulkan. Karena apa? Mereka betul-betul melakukannya dengan keyakinan, melakukan dengan kemantapan akan apa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dilanjutkan lagi at-tawassul bi sallallahu alaihi wasallam fil marad wasyada'id. Bertawasul dengan baginda Nabi Muhammad SAW di saat sakit dan tertimpa musibah. Ketika tertimpa kesusahan. Apakah bisa? Apakah boleh? Maka di sini akan kita temukan dalilnya. Anil Haytham bin Khanas qala kunna inda Abdullah bin Umar. Haytham bin Khanas ini bercerita, suatu saat kami ini berada di sisi Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Nabi, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Fa khadarat rijlahu. Fa khadarat rijluhu, ya. Kemudian di saat kita bersama Abdullah bin Umar, kaki Sayyidina Abdullah bin Umar itu tiba-tiba kram. Sakit betul, tiba-tiba gini kaku, sakit yang sangat. Faqala lahu rajulun, maka ada seorang laki-laki di majelis itu yang bersama sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, "Udhkur ahabban nasi ilaik." Wahai Abdullah bin Umar, sebutlah orang yang paling engkau cintai. Sebutlah nama orang yang paling engkau cintai. Maka di saat itu beliau mengatakan, "Ya Muhammad." Di saat sakit itu sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan apa? Ya Muhammad, ya Muhammad. Maknanya apa lafaz ya Muhammad ini?
Walaupun hanya dari segi lafadz itu hanya berarti seperti kita memanggil, namun sejatinya maknanya apa yang terucap dalam kalimat ini itu sebenarnya pengungkapan apa yang ada dalam hati beliau, yang bermakna, saya, ya Rasulullah, tolonglah saya, doakan saya, kaki saya sakit. Subhanallah, tidak berlangsung lama, ini yang cerita langsung pelakunya yang berada di tempat itu. Ya, faka'annama nasyata min igal. Lihat. Ketika sahabat Abdullah bin Umar ketika sakit kakinya tadi, kram, kaku kakinya sampai sakit, tidak bisa terasa, ya, dan beliau menyebut nama Nabi Muhammad, maka seketika itu ka'annama, seakan-akan beliau itu nasyata min igal, sedang giat, kuat seperti orang yang terlepas dari sebuah ikatan. Langsung seperti bisa berdiri lagi, bisa menggerakkan kakinya lagi, tidak kesakitan seperti sebelumnya. Ya. Karena apa? Karena sudah dalam hati beliau tidak ada yang paling dicintai, makhluk yang paling dicintai kecuali hanya Nabi Muhammad. Maka ketika rasa cinta sudah betul-betul bersemayam dalam hati seorang, yang mana seseorang itu memang adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala hal apa yang diinginkan akan terkabulkan. Apa yang diinginkan? Sakit, disembuhkan. Susah, digampangkan. Jadi di sini kita bisa ambil hikmah bahwasanya ketika kita betul-betul bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, betul-betul menjadikan Nabi Muhammad adalah orang yang paling kita cintai di muka bumi ini, maka segala hal apapun yang kita terima, Allah akan memberikan kemudahan. Tidak ada yang namanya kesusahan. Ibarat ada kata cinta, ya, tidak ada kesusahan bagi orang yang sudah mencintai Nabi Muhammad. Siapapun yang mencintai Nabi Muhammad tidak akan menerima kesusahan. Yang terus akan dia rasakan adalah kesenangan, keindahan. Karena kehidupan ini bagi para kekasih-kekasih Allah tidak lain, mereka hanya menginginkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka seringkali ditanya ketika mereka meminta surga, apa yang mereka inginkan dari surga itu? Apakah menginginkan istana-istananya? Apakah menginginkan makanan-makanan yang enak, yang lezat di dalam surga? Apakah mereka menginginkan bidadari-bidadari yang cantik jelita di dalam surga? Tidak. Bukan itu yang mereka inginkan. Ketika mereka ditanya seperti itu, maka mereka menjawab fiha Rasulullah. Di dalam surga itu ada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membuat kami meminta kepada Allah surga. Kalau tidak ada di dalam surga itu Nabi Muhammad, buat apa kita masuk surga? Misalkan Nabi Muhammad SAW itu berada di neraka, maka kita pun ingin masuk neraka, sebagaimana Rasulullah masuk neraka. Namun tempat yang sejati yang Allah sudah siapkan bagi baginda Nabi Muhammad adalah surga. Wa an Mujahid qala, dari seorang tabi'in, ya, ulamanya tabi'in, yaitu yang bernama Mujahid. Beliau seorang ahli tafsir, ya, pakar mentakwil, ya, dan pakar tentang Al-Qur'anul Karim. Beliau bercerita, hadarat rijlu rajulin inda Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ada suatu saat kaki seseorang itu kram, sakit, yang mana saat itu berada di sisi sahabat Abdullah bin Abbas. Orang ini ketika sakit kakinya lagi bersama sahabat Abdullah bin Abbas. Faqala lahu Ibnu Abbas, maka di saat itu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan kepada orang yang sakit ini kakinya, udkur ahabban nasi ilaik, fulan, kamu sebut nama orang yang paling kau cintai. Maka orang tersebut yang sakit mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba terucap dengan penuh kecintaan dan kerinduan
nama Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengucapkan itu saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzahaba khadruhu, maka hilang seketika rasa sakitnya. Ibarat orang sudah dimabuk cinta, lama gak berjumpa dengan kekasihnya. Ketika kekasihnya muncul, maka bagaimana kiranya? Pasti orang tersebut akan ringan sakitnya, seakan-akan hilang rasa sakitnya ketika bisa melihat kekasihnya. Nah, itu real, bukan hanya berlaku pada Nabi Muhammad SAW saja, tapi ketika kita mungkin mencintai istri kita, terus kita lama nggak bertemu, sampai kita sakit akibat tidak bertemu tadi menyebabkan kita sakit misalnya. Kemudian tiba-tiba ketika kita dalam keadaan sakit seperti itu, tiba-tiba istri kita datang, anak kita datang misalkan, yang kita harapkan muncul di depan kita, datang, apa kiranya? Maka segala rasa sakit itu seperti hilang, karena ketika itu melihat seseorang yang ingin dijumpai. Apa kiranya kalau yang ingin dijumpai adalah baginda Nabi Muhammad, Syafi'il Musyaffa', orang bisa memberikan syafaat, orang bisa menolong kita. Siapa menolong kita di akhirat kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya menunggu di hari kiamat saja? Tidak. Justru di dunia ini sudah menjadi, di hari kiamat saja Nabi Muhammad diberi kemampuan oleh Allah, izin oleh Allah memberikan pertolongan di saat tidak ada makhluk yang bisa menolong, hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kiranya kalau masih di dunia? Sangat mudah sekali dan sudah pasti diizinkan oleh Allah menolong umatnya. Dan itu tidak sedikit. Contohnya para sahabat ini real. Tadi ceritanya sahabat Abdullah bin Umar yang tertimpa sakit. Ini yang dalam cerita yang kedua, bukan sahabat Abdullah bin Umar, ya, tapi ada seseorang bersama sahabat Abdullah bin Amr. Kemudian hanya dengan menyebut nama Nabi Muhammad, sakitnya itu hilang. Mungkin tidak bisa kita coba, ya. Kalau kita sakit gigi, ya, kalau sakit kita sebut nama orang yang paling kita cintai. Ya. Kalau istri kita gimana? Ya nggak ada ngefek, ya. Anak kita yang nggak ada ngefek. Kalau Nabi Muhammad insya Allah ada efek. Yang penting kita betul-betul meresapi ketika menyebut nama Nabi Muhammad. Insya Allah siapapun yang melakukannya dengan penuh keyakinan, insya Allah Allah buktikan dengan Allah memberikan kesembuhan. Ya, bisa kita coba, ya. Kita latih. Kita sakit, jangan mengeluh, aduh, ganti. Jangan mengatakan aduh. Aduh itu seperti orang mengadu akan ketidakterimaan akan apa yang dia terima. Maka gantilah aduh, sakit itu diganti dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kita ganti dengan zikir kepada Allah. Insya Allah apa yang kita ucapkan dari kata-kata itu akan berefek kepada apa yang kita terima. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hilangkan rasa sakit itu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ringankan segala apa yang kita terima dari kesusahan-kesusahan. Itulah fungsi dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dari kita mengingat, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada, maka di sini Syekh Muhammad bin Ali Maliki beliau mengatakan, hada tawassulun fi suratin nida. Ini adalah bentuk tawassul dengan lafaz nida, dengan lafaz panggilan. Kadang orang nggak sempat berkata-kata panjang karena apa? Situasi dan kondisi tidak sejalan dengan harapan. Kadang-kadang kita mungkin, ya, ada orang jatuh dari atap atau dari pohon yang sangat tinggi, kemudian dia jatuh. Kemudian ada orang lewat, otomatis, dan kita tahu orang itu yang lewat, otomatis kadang-kadang terucap ya hanya namanya saja, fulan. Maksudnya apa dari kata mengucap fulan itu? Misalkan Z, itu maksudnya
minta tolong. Ya, itu. Apalagi ini jelas sudah dilakukan oleh para sahabat, juga dilakukan ya seorang tabi'in di hadapan seorang sahabat, dan tidak ada sahabat pun yang mengingkari akan perbuatan ini. Ini menunjukkan bahwasanya tawassul dengan bentuk kita memanggil Rasulullah SAW itu disyariatkan, ya, dibolehkan, ya. Moga-moga kita bisa mengamalkan dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah dengan berkahnya bulan Sya'ban ini juga kita meminta kepada Allah SWT, Allah mudahkan hajat-hajat kita, Allah ringankan hati kita, ringankan tubuh kita, ringankan badan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana di bulan ini dikenal dengan Syahrul Qurra. Para ulama-ulama, para salaf-salaf kita ketika masuk bulan Sya'ban, mereka berusaha mereka memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Juga mereka memperbanyak dari bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena bulan ini adalah bulan yang dikenal dengan Syahrul Nabi SAW, bulannya Rasulullah SAW. Yang salah satunya di bulan ini adalah pernah diturunkan suatu ayat yang sangat agung, ayat perintah sholawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah ayat surat Al-Ahzab ayat 66 yang diturunkan di bulan Sya'ban. Nah, itu adalah ayat yang sangat agung. Dikatakan agung karena ini adalah bentuk ikrar dari Allah langsung akan ketinggian derajat baginda Nabi Muhammad SAW. Sekaligus ini adalah hadiah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena ini termasuk kekhususan dari baginda Nabi Muhammad SAW, kekhususan untuk umat Nabi Muhammad, di mana Allah memberikan kita sholawat, amalan yang sangat ringan namun sampai membuahkan pahala yang sangat besar. Apa itu? Akan minimal kita mendapatkan maghfirah dari Allah, minimal kita diangkat derajatnya oleh Allah, minimal kesusahan kita dihilangkan oleh Allah, dan minimal lagi Allah semakin dekatkan kita dengan Rasulullah SAW. Makanya ya, orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad, kata Rasulullah SAW, adalah aktsarum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Itulah orang yang paling dekat posisinya, tempatnya nanti di akhirat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan kita selalu bersolat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allah ya Allah dina fi man hadait wa afina fi na'afik wa tanu fi man tawalla ibadi fi ma adall wa qina syarra ma qadait fa inna taqwa wa qina astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.